Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mandung. Nggak podcast, nggak asik. Bagaimana kabar Mas Bro dan Mbak Sis hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap sehat. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan segudang pengalaman dan prestasi. Siapakah beliau? Langsung saja, beliau adalah Bapak Saroji SPD. Selamat siang Bapak Saroji. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat baik, ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekilas info tentang Bapak Saroji. Bapak Saroji ini adalah guru senior di SMA Negeri 1 Kedunguni. Beliau mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani dan keolahragaan. Nah, beliau ini merupakan salah satu founder ya, salah satu yang ikut babat Semandung, begitu nggih Pak? Betul. Boleh diceritakan Pak, pertama kali Bapak datang di Semandung begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke SMA Kedunguni yang kala itu berada di SMA 1 Pekalongan yang masuknya sore tahun 84-85. Oh, berarti belum ada di sini. Belum, Oke. masih di sana, masuknya sore. Oke, gantian berarti nggih Pak? Iya. Oke. Masuknya jam 1 siang, pulangnya nanti sekitar jam 5 sore begitu. Oke. Mohon maaf Pak, mic-nya agar didekatkan begitu. Ya, biar suaranya lebih jelas. Oke. Ya, Oke. monggo. Orang yang pertama datang di SMA Negeri Kedunguni itu Bapak Kusmogo. Iya. Setelah Bapak Kusmogo mengajar 1 semester, disusul Pak Rosikin. Ya. Setelah Pak Rosikin, saya dan Bu Mariana. Setelah itu datang Pak Purwanto. Setelah itu baru yang lain. Oke, berarti pada saat Bapak datang pertama kali di Semandung itu gedungnya masih nempel dengan SMA 1 Pekalongan, begitu nggih Pak? Betul. Berarti Bapak ikut masuk ke dalam proses bagaimana kemudian pindah ke sini, begitu nggih? Betul Nggih. ya. Prosesnya bagaimana itu Pak? Setelah 1 tahun berada di SMA 1, pembangunan gedung SMA Negeri Kedunguni sudah jadi. Yang jadi adalah 1 ruang kepala sekolah dan TU itu jadi 1. Ya. Terus ada hall, terus ada yang sekarang untuk ruang teknis Mas Wiwi dan sebagainya, terus ruang Wakasek ditambah WC guru. Oke. Terus ruangnya yang 3 lokal baru jadi 3 lokal itu. Sekarang jadi lab komputer 1, 2, dan 3. Oke. Untuk belajar mengajarnya, untuk pagi itu kelas 2 yang pindahan dari SMA 1, untuk siangnya untuk yang kelas 1. Oh, berarti masih bergantian begitu ya Pak Masih gedungnya? bergantian. Oh, luar biasa sekali ya. Pada saat proses babat SMA Negeri 1 Kedunguni ini tentunya banyak sekali hambatan begitu nggih Pak. Hambatan terberat pada saat proses itu apa Pak? Yang paling berat itu ya jumlah siswa yang sangat sedikit. Terus akhirnya pada saat penerimaan siswa baru itu dibentuk petugas khusus untuk mendatangi anak-anak yang tercatat dalam pendaftaran yang tidak melanjutkan, tidak mengikuti proses berikutnya begitu. Didatangi door to door sampai mencukupi jumlah siswanya. Oh, berarti memang ada persyaratan khusus ya Pak? Jumlah siswa harus sekian begitu? Ya, atau bagaimana? Kalau negeri sih sebetulnya tidak ada begitu. Tapi kalau sekolah jumlahnya siswanya sedikit kan ya rasanya bagaimana. Iya, semangatnya jadi kurang ya Pak. Betul. Ya, oke. Luar biasa sekali. Kemudian saya dengar ini Pak, Bapak pernah mengantarkan tim voli putri menang secara berturut-turut sampai 10 kali ya Pak. Betul. Bahkan sampai menarik si penelitian
menarik seseorang untuk melakukan penelitian ini, untuk menulis tesis kalau tidak salah nggih, Pak? Nggih. Nah, itu ceritanya bagaimana, Pak? Eh, itu saya itu tidak tahu apakah itu bergurau apa sungguhan. Pada saat pertandingan voli di 407 itu ada seorang guru dari SMA Wiradesa yang mengatakan bahwa tim bola voli putri SMA Wiradesa bisa dikalahkan oleh sekolah lain kalau ada sudah kereta yang jalannya ke selatan. Dan itu dikatakan di depan murid-murid saya. Oh, begitu. Iya. Ya, kereta yang jalannya ke selatan. Berarti ke arah Purwokerto, Pak? Enggak, yang dimaksud ya ke arah ke arah Oh, Kajen begitu. ke arah. Itu hanya simbolis saja. Oh, Ya, ya. artinya SMA Wiradesa tidak mungkin terkalahkan begitu. Oh, oke. Nah, ini menarik sekali, Pak. Ketika Bapak membawa mereka siswa-siswi tim putri voli Semandung ini 10 kali juara berturut-turut, tentunya ada trik khusus pada saat melatih mereka begitu. Nah, ini trik khususnya apa, Pak? Sebetulnya trik khusus sih enggak ada. Cuman biasanya begini. Pelatih bola voli yang pinter dengan pelatih bola yang voli yang tidak begitu pinter, itu cara melatihnya beda. Kalau pelatih-pelatih yang pinter itu, aku dulu dilatih begini bisa, maka yang diajari harus begini bisa. Nah, Oke. kalau saya termasuk pelatih yang tidak pinter. Karena apa? Basic saya silat, bukan voli. Iya. Nah, setelah itu saya gini aja, aku akan mengenal murid saya secara baik. Tinggi badannya seberapa, Iya. kemampuan tekniknya seberapa. Oke. Sehingga saya tidak akan melatih anak saya seperti textbook. Textbook itu ada gini, bola voli itu mainnya 1, 2, 3. 1 itu menerima servis, 2 itu mengangkat, 3 itu menyemes. Oke. Kalau saya melaksanakan 3 ini jelas tidak mungkin, wong anak saya pendek-pendek. Oke. Maka saya latih bagaimana anak bisa mengamankan bola. Oke. Jadi lebih ke teknik mengamankan daripada menyerang begitu ya, Pak? Betul. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali tips meskipun Bapak Saroji itu merasa tidak menguasai permainan voli ini ya, Pak. Tapi Betul. dengan trik yang tepat maka berhasil mengantarkan sampai 10 kali berturut-turut, berarti dari tahun 1991 nggih, Pak, Satu nggih. sampai 2001. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke. Itu sekilas tentang prestasi yang pernah diantarkan oleh Bapak Saroji nggih. Tentu saja masih banyak sekali prestasi yang lain. Nah, ini berbicara beda alur ini, Pak, ya. Kalau tadi kita berbicara tentang prestasi, sekarang saya berbicara tentang stigma. Jadi saya beberapa kali kumpul dengan anak-anak SMA Negeri 1 Kedunguni. Kadang mereka itu ada stigma yang muncul dari mereka bahwa Bapak Saroji itu identik dengan kaos merah dan peluit ajaib. Nah, ini saya penasaran sebetulnya, Pak. Karena mereka sendiri pun tidak bisa menjawab. Mereka hanya bilang, karena Pak Saroji itu biasa pakai kaos merah, Bu. Sering kali pakai kaos merah. Sedangkan peluit ajaib, ketika Pak Saroji meniupkan peluit, maka anak-anak otomatis akan keluar begitu. Nah, itu sebetulnya bagaimana ceritanya, Pak, bisa sampai seperti itu? Kalau kaos merah sih awalnya begini. Saya dulu masuk di SMA Kedunguni itu kalau kaosnya tidak berwarna hijau, berwarna putih. Oke. Sampai dengan pada tahun tertentu ada seorang siswa putri nggak tahu apa memperhatikan saya apa bagaimana, suatu saat menemui saya, Pak, ini masukan dari saya. Bapak kalau memakai kaos putih atau kaos hijau, terkesan Bapak seperti habis sakit. Oke. Tapi kalau Bapak pakai kaos berwarna merah, Bapak kelihatan gagah dan berwibawa. Oh. Karena ini masukan baik, terus saya laksanakan. Yang memberikan masukan itu sekarang jadi guru SD di wilayah Langkap
dan anak pertamanya sudah kelas 6 SD. Luar biasa. Oke. Jadi untuk Mas Bro dan Mbak Sis yang penasaran ya membicarakan Pak Saroji ini di belakang tentang kenapa Pak Saroji itu menggunakan kaos merah dengan peluit ajaibnya, ini jawabannya ada di sini ya. Maka terus pantengin podcast Semandung. Nggak podcast, nggak asik begitu ya. Baik Pak, berlanjut ke peluit ajaib ini yang belum terjawab. Kalau peluit sih ajaib sih enggak. Mungkin karena saya terlalu sering saben hari selalu mengingatkan anak bahwa mana dasinya, mana atributnya, mana hasduknya, topinya di mana. Itu mungkin yang awalnya jadi kesan untuk anak-anak. Nah, peluit itu hanya karena saya yang meniup, anak-anak tahu, itu Pak Saroji, saya rikuh. Akhirnya anak-anak cepat-cepat keluar. Dan saya yakin setelah saya mundur dari SMA Kedunguni, ada peluit lain yang serupa yang bisa membawa anak-anak seperti itu. Amin. Semoga saja nanti pada saat Pak Saroji purna ada yang menuruni, menggantikan memegang peluit ajaib ya Pak. Begitu. Oke, satu lagi Pak untuk stigma anak-anak begitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini dengan saya. Pak Saroji itu setiap pagi biasanya keliling sekolah selama 30 menit gitu. Ini terkait dengan apa? Apakah ritual Bapak ya? Terkait dengan prestasi Bapak yang luar biasa, apakah Bapak melakukan ritual itu atau bagaimana ini Pak? Ini juga anak-anak penasaran Pak. Kalau yang putar sekolahan 30 menit itu saya lakukan barangkali baru sekitar 3-4 tahun yang lalu. Iya. Awalnya kan begini, saya dapat nasihat dari 4 orang dokter yang mengatakan bahwa untuk usia 55 tahun ke atas itu olahraganya jangan yang bersifat berlawanan atau ada persaingan. Jadi olahraga sendiri, dan kata 4 dokter itu olahraga yang paling baik adalah jalan kaki, waktunya 30 menit. Jadi itu olahraga saya. Begitu. Oke, berarti ini kaitannya kesehatan ya Pak. Betul. Tidak ada hubungannya dengan ritual ataupun mistis-mistis ya. Kalau Pak Saroji itu berprestasi, beliau bisa membawa anak-anak berprestasi, itu murni karena beliau berpotensi. Jadi tidak ada ritual mistis begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Lanjut nggih Pak nggih, bisa nggih? Bisa. Oke, terkait dengan rencana setelah purna tugas, saya dengar Bapak akan kembali ke Purwodadi, kemudian melanjutkan cita-cita Bapak untuk menjadi guru ngaji, mengamalkan ilmu agama yang Bapak punya begitu. Apakah betul rumor itu Pak? Didoakan saja, mudah-mudahan betul. Begini, mbah saya dari bapak saya itu kiai. Oke. Bapak saya meskipun tingkatannya musola, bapak saya juga kiai. Kiai, oke. Hanya di keturunan bapak saya yang jadi kiai sungguhan itu kakak saya, Mas Haryono, itu yang jadi kiai sungguhan karena lulusannya itu IAIN dakwah ditambah belajar lewat pondok. Sedangkan saya hanya berpikir begini, mosok bapak saya itu harimau, saya kucing aja tidak jadi. Oleh karena itu, berbekal ilmu saya agama yang tidak begitu banyak, akan saya coba untuk saya amalkan setelah saya nanti purna begitu. Wow, luar biasa sekali ya. Saya jadi tersentuh begitu ya. Ini luar biasa. Kadang kan ada yang cita-cita setelah purna ya rebahan saja di rumah, menikmati hidup begitu ya. Tapi untuk Pak Saroji luar biasa, tetap mengamalkan ilmu begitu ya Pak. Tetap bermanfaat untuk orang lain, luar biasa. SK Purna tanggal berapa nggih Pak? SK Purna itu 1 Februari tahun 2022. Jadi kira-kira tinggal sekitar 10 jam lagi lah.
Oke, berarti ini kali terakhir Bapak Saroji bertugas hari ini ya Pak ya. Ya, Oke, luar biasa. Ini satu kehormatan bagi kami Bapak bisa berkenan hadir di podcast Semandung ya. Besok Bapak purna begitu nggih. Kira-kira apa sih cita-cita Bapak terkait Semandung yang belum bisa dilakukan atau yang belum bisa terrealisasi begitu? apa ya, kelihatannya SMA Kedunguni itu ya kalau dibilang sudah bagus ya bagus. Hanya kemungkinan yang menjadi hambatan itu kemarin itu ada COVID-19 sehingga kebiasaan-kebiasaan baik di SMA Kedunguni itu sempat terputus. Iya. Mudah-mudahan setelah situasi normal lagi SMA Negeri bisa kebiasaan baiknya bisa terlaksana lagi, Amin. prestasinya bisa baik seperti Amin. sebelum COVID-19. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik Pak, terakhir yang saya ingin Bapak menyampaikan yaitu pesan dan kesan terkait dengan Semandung, kesan Bapak, kemudian pesan untuk sahabat-sahabat Semandung, begitu. Monggo. SMA Kedunguni itu SMA strategis, berada di tengah-tengah, tidak terlalu dekat dengan kota madya, juga tidak terlalu pinggiran. Jadi anak-anak yang di daerah Bojong yang sekitar masih terjangkau zonasi ke arah SMA Kedunguni akan lari ke Kedunguni, termasuk di daerah Buaran, daerah Langkap, termasuk daerah Karangdadap, Wonopringgo yang kira-kira masih dekat dengan SMA Kedunguni yang nilainya bagus, saya yakin akan ke Kedunguni. Hal positif yang dimiliki SMA Kedunguni adalah itu. Yang berikutnya saya hanya berharap SMA Kedunguni akan tetap menjadi SMA Kedunguni meskipun waktu telah berjalan. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan hal-hal positif ini tidak terus pudar begitu nggih Pak. Begitu. Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang yang luar biasa dengan tamu kita yang sangat menginspirasi ya. Adem rasanya hati ini. Intinya adalah mari tetap bermanfaat meskipun kita sudah tidak bertugas. Ada banyak kesempatan untuk bermanfaat. Begitu. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.